Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Bapak yang soleh dan soleha, semoga kita mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak Bapak, buka buku fikihnya. Hari ini kita pelajaran fikih. Buka halaman 23. Salat hajat. Ya. Hari ini kita bahas tentang salat hajat. Salat hajat ialah salat sunnah yang dikerjakan karena mempunyai hajat. Apa itu hajat? Keinginan agar diperkenankan, agar dikabulkan hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat hajat dikerjakan 2 rakaat. Kemudian berdoa memohon sesuatu yang menjadi hajatnya. Jadi salat hajat itu adalah keinginan, ya, agar diperkenankan keinginannya itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita disunahkan untuk salat hajat namanya. Ya, salat hajat dikerjakan 2 rakaat salam dan berdoa. Ya, paling sedikit 2 rakaat. Kalau tertulis di buku ini adalah 12 rakaat paling banyak. Ya, salat hajat ini banyak ragam cara mengerjakannya, yakni bukan pada syarat rukunnya yang bermacam-macam, tetapi pada bacaan dan cara mengerjakannya. Sedang syarat rukunnya tetap seperti solat lain, solat biasa. Jadi kalau rukunnya itu tidak boleh diubah, rukunnya ya tetap 13 di dalam solat. Tetapi banyak cara-caranya dalam mengerjakan solat hajat tersebut. Lihat di halaman 24, kita sambung lagi. Pada pokoknya salat hajat ini dilaksanakan 2 rakaat sampai dengan 12 rakaat dengan tiap-tiap 2 rakaat 1 salam. Jadi dikerjakan paling sedikit 2 rakaat dan paling banyak 12 rakaat. 12 rakaat. Ya, dengan tiap-tiap 2 rakaat itu salam, ya. Oke, selanjutnya dasar salat hajat. Dasar salat hajat ini dalam Al-Qur'an dinyatakan, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was shalah innallaha ma'as sabirin. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat, karena sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Al-Baqarah ayat 153. Niat sholat hajat, ya, ini niat sholatnya. Usolli sunnatal hajati rakaataini lillahi ta'ala. Allahu akbar. Itu lafaznya yang keluar dari mulut kita, yang keluar, yang kita ucapkan maksudnya, ya. Yang di dalam hati, sengaja aku sholat sunnah hajat 2 rakaat karena Allah Subhanahu wa taala. Artinya disebut di dalam hati, ya. Doa sholat hajat. Kita masuk doa sholat hajat. Apabila setelah selesai sholat hajat, kemudian duduklah dengan khusyuk. Apa itu khusyuk? Fokus, tidak kemana-mana pikiran kita, hanya kepada Allah. Lalu membaca istighfar sebanyak-banyaknya. Apa itu istighfar? Memohon ampun kepada Allah sebanyak-banyaknya. Memohon kepada Allah baik untuk kepentingan dunia maupun akhirat. Memang selanjutnya diperintahkan oleh Allah.
Dalam hal ini Allah berfirman yang bermaksud, ya, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, pasti aku akan mengabulkan bagimu. Al-Mu'min ayat 60. Cara memohon hendaklah dengan rendah hati dan dengan hati yang murni, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, hendaklah engkau berdoa kepada Tuhanmu dengan rendah hati dan dengan hati yang murni atau dan tersembunyi, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Al-A'raf ayat 55. Kalau kita mempunyai hajat, langsung memohonlah kepada Allah. Jangan sekali-kali meminta selain dari Allah. Dan satu lagi, kalau kita meminta atau berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah dengan dengan suara yang lemah lembut. Adabnya, ya, dengan suara yang lemah lembut. Contoh kecil, kalau kita meminta kepada kedua orang tua kita, pastilah kita meminta dengan bahasa yang lemah lembut. Begitu juga dengan Allah yang menciptakan seluruh jagat raya ini. Tentunya kita meminta dengan suara lemah lembut, ya, lafaz yang baik. Oke anak-anak Bapak ya, sekian video dari Bapak. Mudah-mudahan anak-anak Bapak paham dengan penjelasan Bapak berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.